Cek. Halo sobat Mime, gas lagi dah Jun, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Jun dia masih ada di sekte para ciwi-ciwi. Di sini Jun dia juga menghentikan salah satu pimpinan wilayah yang bekerja sama dengan monster-monster yang berasal dari dunia bawah. Namun untuk Jun dia juga menggunakan teknik untuk dapat menghentikan waktu untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan Jun dia juga tahu kalau si tante ini dia dimanfaatkan oleh mereka makhluk-makhluk yang berasal dari dunia bawah. Jadi di sini Jun dia juga tidak langsung menghukumnya, karena Jun tahu si tante ini dia melakukan ini semua karena dia ingin menjadi jauh lebih kuat, bukan karena dia ingin berbuat jahat. Jadi di sini Jun dia mengampuni sosok wanita besar itu yang membuat mereka pun kagum dengan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Jun, termasuk si tante pemimpin wilayah yang ada di tempat ini. Di sini Jun dengan api pemurnian miliknya, dia pun memurnikan si tante besar ini untuk dapat menghapuskan ikatannya dengan para monster yang berasal dari dunia bawah. Dan tentunya untuk si tante, dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Jun karena dia mendapatkan kesempatan kedua yang diberikan oleh Jun. Namun di sini untuk Charlie, dia juga berujar kepada Jun kalau si tante besar ini mengingatkan dirinya dengan seniornya yaitu Xiao Hong yang memang melakukan segala hal hanya untuk dapat menjadi jauh lebih kuat. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Jun. Di sini Jun dia juga bingung di mana Xiao Hong. Harusnya Xiao Hong dia ada di tempat ini, pikir dari Jun, tapi kenapa dia kok nggak ada? Sedangkan di sudut lainnya, saat ini untuk Xiao Hong ternyata dia sedang berhadapan dengan iblis, sosok iblis yang telah menangkap dirinya yang ingin menjadikan Xiao Hong sebagai makanannya. Karena Xiao Hong dia padat akan energi spiritual. Dan beberapa saat kemudian di area para sekte ciwi-ciwi ini, Jun dia pun dibawa menuju ruang permaisuri yang membuat murid-murid dari Jun mereka pun bingung Jun ada di mana dan sedang apa, pikir dari mereka berdua. Karena ternyata untuk Jun sendiri dia sedang bersama dengan si tante dan juga putrinya. Di sini Jun dia pun bingung dengan kota ini yang aneh, yang penuh dengan susunan formasi penghalang di setiap wilayah. Kota ini seperti terbagi-bagi tingkatan, padahal mereka ada di satu kota yang sama. Dan hal itu pun juga dipahami oleh si tante ini, di mana si tante ini dia mengatakan kalau untuk dapat membuka penghalang itu, mereka hanya perlu berbaring di tempat ini dan lorong teleportasi akan segera terbuka, yang membuat Jun dia pun berpikir kalau sepertinya ini semua cukup aneh, pikir dari Jun. Namun di sela-sela itu juga, di sini Jun dia ternyata bakal dimakan oleh para ciwi-ciwi ini karena mereka memiliki teknik kultivasi yang cukup unik, di mana mereka harus melakukan kultivasi ganda untuk dapat menjadi jauh lebih kuat. Dan ketika mereka akan melahap Jun, di sini Jun dia melepaskan energi spiritual yang cukup kuat yang membuat mereka juga langsung terdorong menjauh. Tapi apa yang dilakukan oleh Jun juga memancing pimpinan wilayah yang sesungguhnya datang ke tempat ini. Pemilik wilayah ini pun muncul ketika dia merasakan energi spiritual yang dimiliki oleh Jun yang sangat-sangat kuat. Dan dia ingin sekali melahap Jun, energi spiritual yang dimiliki oleh Jun. Tapi untuk Jun dia pun menolaknya untuk dapat tunduk dengan wanita aneh ini, yang membuat si tante ini yang baru saja datang dia pun kesal ketika dia ditolak oleh Jun. Dan itu membuat dirinya melepaskan sebuah teknik untuk dapat melahap energi spiritual yang dimiliki oleh Jun. Dan ketika dia akan melakukannya menyerang Jun, di sini sistem dia merasakan kalau sosok yang menyerang Jun ternyata memiliki level kultivasi yang ada di atas dari Jun, yang membuat Jun dia pun kini melakukan sebuah penerobosan yang membuat teknik yang dilepaskan oleh si tante itu jadi tidak berguna. Yang tentunya itu juga mengejutkan bagi si tante ini. Tapi untuk Jun dia pun tahu kalau ada yang aneh dengan si tante itu, karena ketika Jun dia melepaskan serangan counternya dan mengenai wanita itu, Jun dia dapat melihat kalau ternyata sosok wanita ini dari pimpinan wilayah ini ternyata dia adalah seorang bapak-bapak yang kesal ketika dia lengah dihajar oleh Jun, hingga membuat dirinya banyak sekali kehilangan energi spiritual yang ia miliki, yang membuatnya kini kembali ke wujud aslinya. Di sini untuk dapat kembali mendapatkan kekuatan dan juga penampilannya, di sini Oom ini dia pun berencana untuk dapat mengambil energi vitalitas yang dimiliki oleh para pengikutnya. Dan dengan begitu dia pun yakin kalau dia dapat kembali menjadi jauh lebih kuat. Tapi ketika dia akan melakukannya ternyata dia pun gagal. Dia tidak dapat melakukannya, yang membuatnya pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi saat ini ciwi-ciwi yang merupakan para pengikut miliknya, alih-alih mereka kehilangan energi vitalitasnya, justru malah mereka lah yang mendapatkan energi vitalitas yang membuat mereka pun melakukan sebuah penerobosan mengambil energi vitalitas yang dimiliki oleh si Oom itu, yang tentunya membuat si Oom ini dia pun kesal ketika ternyata saat ini energi vitalitasnya justru malah ditarik keluar oleh orang-orangnya sendiri. Dan tentunya melihat putrinya dapat melakukan sebuah penerobosan mendapatkan energi spiritual, membuat si tante ini dia pun juga mau juga dong, dan dia pun berpikir kalau sepertinya pimpinan wilayah berbaik hati memberikan energi spiritualnya kepada mereka semua. Tapi ketika dia akan melakukannya, di sini Jun dia pun menghentikannya dan dia meminta kepada si tante untuk tidak melakukannya dulu.
Di sini untuk Jun dia juga tahu kalau sepertinya si Om ini dia sengaja memasang sebuah formasi unik dan juga sebuah segel di dalam tubuh dari penguasa wilayah untuk dapat menjadikannya sebagai penghubung untuk mendapatkan kekuatan apa yang telah didapatkan oleh pimpinan wilayah yang menyerap energi vitalitas yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitaran dari dirinya, yang tentunya hal itu membuat si tante ini dia pun kesal. Dia tidak menyangka kalau ternyata dia dimanfaatkan oleh si Om aneh ini. Dan untuk si Om dia pun tertawa ketika ternyata kedoknya ketahuan. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat menyombongkan diri, dia dihajar oleh Jun dari belakang yang menembus langsung membuat dirinya meningsai. Dan itu juga membuka sebuah susunan formasi yang ada di tempat ini, sebuah susunan teleportasi yang tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka yang ada di tempat ini. Dan untuk Jun, dia juga meminta kepada murid-muridnya untuk segera berjaga di tempat ini karena dia merasakan kekuatan dari mereka, para monster-monster yang berasal dari dunia bawah yang ada di tempat ini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Jun, dia pun akan pergi meninggalkan tempat ini, pergi ke tempat di mana Xiaohong berada. Dan benar saja ketika Jun dia memasuki susunan teleportasi itu, di sini Jun dia pun dipindahkan ke dalam sebuah tempat lainnya lagi. Dan ternyata itu adalah sebuah sekte besar yang telah dilindungi oleh sebuah susunan formasi yang sangat-sangat kuat. Dan untuk Jun, dia akan menerobosnya besok. Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Karena memang kalau gue lanjutkan sekarang itu bakal nanggung, mentok. Karena tinggal satu part lagi dan satu part lagi nanti pasti. Karena tinggal satu part lagi dan satu part itu ketika Jun mau ngehajar lawannya abis. Gue males, nanti aja gue lanjutkan ketika chapter selanjutnya udah ada. Sebenarnya udah ada, cuman hilang. Tapi gue cari masih belum nemu. Nanti gue cari lagi deh. Semoga aja besok bisa gue selesaikan untuk Jun. Udah itu aja untuk Jun hari ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Besok kalau misalnya gue temuin chapter yang hilang itu, gue upload lagi Jun. Dan sorry kalau misalnya pembawaan gue agak lain ya. Ini gue malah drop lagi coy. Entahlah ya. Udah itu aja. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Cek. Halo sobat Make. Tidak Jun nih, langsung aja gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia masih ada di sekte para ciwi-ciwi. Di sini Jun dia juga menjadikan salah satu pimpinan wilayah yang bekerja sama dengan monster-monster yang berasal dari dunia bawah. Namun untuk Jun dia juga menggunakan teknik untuk dapat menghentikan waktu untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan Jun dia juga tahu kalau si tante ini dia dimanfaatkan oleh mereka, makhluk-makhluk yang berasal dari dunia bawah. Jadi di sini Jun dia juga tidak langsung menghukumnya karena Jun tahu si tante ini